Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sistem terdistribusi, yaitu komunikasi. Adapun yang saya jelaskan yaitu pertama protokol, kedua remote procedure call atau RPC, yang ketiga objek remote. Yang pertama, protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi dari keduanya. Adapun model OSI tersebut terbagi atas 7 layer. Yang pertama yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Selanjutnya yaitu RPC. RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Umumnya, protokol RPC yang digunakan pada saat ini adalah DCOM atau Distributed Component Object Model. Saat ini ada alternatif baru yakni SOAP atau Simple Object Access Protocol yang berdasarkan pada teknologi XML. Adapun kelebihan dan kekurangan RPC. Yang pertama, kelebihan RPC. RPC relatif mudah digunakan, yaitu contohnya pemanggilan remote prosedur tidak jauh berbeda dibandingkan pemanggilan lokal prosedur, sehingga pemrograman dapat berkonsentrasi pada software logik. Tidak perlu memikirkan low level detail seperti soket, merge-selling, dan unmerge-selling, robust atau sempurna. Sejak tahun 1980-an, RPC telah banyak digunakan dalam pengembangan mission critical application yang memerlukan scalability, fault tolerance, dan reliability. Kekurangan RPC yang pertama, tidak fleksibel terhadap perubahan, yang dimana statistik relationship between client and server at runtime berdasarkan prosedur atau struktur programming yang sudah ketinggalan zaman dibandingkan OOP. Kurang location transparansi. Misalnya, pemrograman hanya boleh melakukan pass by value, bukan pass by reference. Adapun langkah-langkah dalam RPC. Prosedur klien memanggil client stub. Yang kedua, client stub membuat pesan dan memanggil OS client. Yang ketiga, OS client mengirim pesan ke OS server. Kemudian OS server memberikan pesan ke server stub. Setelah itu server stub mengunpack parameter-parameter untuk memanggil server. Server mengerjakan operasi dan mengembalikan hasilnya ke server stub. Server stub mengunpack lagi hasil tersebut dan memanggil OS server. Setelah OS server mengirim pesan atau ada hasilnya ke OS client. OS client memberikan pesan tersebut ke client stub. Client stub mengunpack hasil dan mengembalikan hasil tersebut ke klien. Yang ketiga yaitu objek remote. Untuk membuat remote method dapat diakses. RMI mengimplementasikan remote object menggunakan stub dan skeleton. Stub bertindak sebagai proxy di isi klien, yaitu yang menghubungkan klien dengan skeleton yang berada di sisi server. Definisi RMI. RMI adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang secara umum lebih baik dari RPC, karena RMI menggunakan paradigma pemrograman yang berorientasi objek. RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Dengan dibolehkannya program Java memanggil metode pada remote object, RMI membuat pengguna untuk mengembangkan aplikasi Java terdistribusi pada jaringan. Tujuannya yaitu menyediakan fasilitas bagi programmer untuk dapat mendistribusikan objek yang digunakan pada beberapa proses yang berbeda, dapat berjalan dalam satu mesin atau di beberapa mesin yang terhubung dengan jaringan. Aplikasi objek terdistribusi yang pertama yaitu aplikasi server, yaitu membuat beberapa remote object, menyediakan referensi terhadap objek-objek tersebut sehingga dapat diakses menunggu RMI client merequest server. Aplikasi client mendapatkan referensi remote ke satu atau lebih objek remote di server. Kemudian dia menjalankan metode remote objek tersebut. Adapun cara kerja RMI dalam model ini, sebuah proses memanggil
metode dari objek yang terletak pada suatu host atau komputer remote. Dalam paradigma ini, penyedia layanan mendaftarkan dirinya dengan server direktori pada jaringan, proses yang memungkinkan suatu layanan mengontak server direktori secara runtime. Jika layanan tersedia, maka referensi ke layanan akan dibalikan dengan menggunakan referensi ini. Proses dapat berinteraksi dengan layanan tersebut. Paradigma ini ekstensi penting dari paradigma RPC. Adapun perbedaannya yaitu objek yang memberikan layanan didaftarkan atau diregistrasi ke suatu layanan direktori global, sehingga memungkinkan kita untuk ditemukan atau diakses oleh aplikasi yang meminta layanan itu. Adapun implementasinya yaitu klien meminta request ke server, terus di bagian server merespon apa yang direquest oleh klien dan mengembalikannya. Kemudian klien dan server terhubung ke jaringan. Mungkin itulah yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.